Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Amal Resmi, yang kami hormati Bapak calon guru penggerak Pak Sarwono dan Pak Nur Iswanto, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri 2 Amal Resmi. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif oleh CGP Pak Sarwono dan CGP Angkatan 11 Pak Nur Iswanto. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Acara pada pagi hari ini yaitu acara diseminasi penerapan budaya positif oleh CGP Pak Sarwono SPD dan CGP Angkatan 11 Pak Nur Iswanto SPD. Acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat lain-lain dan diskusi, yang kelima penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar sampai akhir tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Badriah Ussolihah SPD kami persilahkan. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan guru, karyawan dan karyawati SD Negeri 2 Amal Resmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa berkumpul di sela-sela kesibukan kita ya Bapak Ibu ya, pada acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh yang pertama Pak Nur Iswanto SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, bersyukur sekali, beruntung sekali kita memiliki teman-teman CGP. Jadi artinya setiap hari pemahaman kita terhadap hal-hal baik itu akan selalu terupgrade ya Bapak Ibu ya. Pada hari ini kita akan mendengarkan, kita diberi pemahaman tentang apa itu budaya positif. Silakan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Nur Iswanto, yang akan disampaikan oleh Pak Sarwono, memberi bekal buat panjenengan semuanya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di SD Negeri 2 Amal Resmi. Harapan saya sebagai Kepala SD Negeri 2 Amal Resmi, dengan hadirnya kegiatan yang bagus seperti ini bisa menambah wawasan kita, pengalaman kita, pemahaman kita terhadap hal yang baik yang insya Allah nanti endingnya siswa kita akan menjadi lebih baik lagi. Semoga acara pada hari ini bisa lancar
Bapak Ibu bisa menyerap semua ilmunya, akhirnya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Badriah Ruslihah kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Nur Iswanto SPD. Kepada Pak Nur Iswanto SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Badriah Ruslihah SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Barsmi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Barsmi, kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu menyempatkan untuk mengikuti belajar bersama dengan saya nantinya dan Pak Sarwono dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat dan salam juga kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua pastinya tunggu syafaat beliau besok di hari kiamat, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang selalu berbahagia tentunya di dunia dan sampai di akhirat. Di sini saya akan belajar bersama, bukan berarti menggurui, karena ini apa yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak saya sampaikan panjenengan biar nantinya kita bisa sharing bersama-sama, dan apabila nanti dalam saya memahami materi tersebut kurang maksimal, karena di sini sudah ada para senior, mohon nantinya diluruskan, kita diskusikan bersama-sama, karena memang kapasitas daya serap saya segitu. Mohon dimaafkan jika masih banyak baik dalam teori maupun praktek nanti kurangnya maksimal. Itu ada bunganya Pak Anwar. Ini ada gambar bunga. Ini ciri khas katanya Pak Anwar. Ketika saya juga mengambil motivasi dari Bu Mantri, Pak Sarwono dan yang lain-lain. Pertama kita harus lakukan dengan hati. Kita harus ikhlas. Yang kedua kita harus bahagia, Bu. Bahagia itu disimbolkan dengan bunga. Itu tadi yang menaruh bunga Pak Anwar. Bunga itu simbol kasih sayang. Jadi rasa kasih sayang Pak Anwar sebagai teman tidak hanya memberikan bantuan, dorongan serta motivasi, tapi berani mengeluarkan segala sesuatu yang dia miliki untuk kemajuan SD 2 Barsmi. Ini belum ada bunganya ya. Nah, sebelum kita ke sesi materi, terlebih dahulu kita melakukan ice breaking untuk pemanasan otak. Nanti kita lihat, jangan dibaca, tapi kita lihat warnanya. Warna apa ini? Hitam, ya betul. Lanjut dulu. Warna apa? Bapak
Salam. Yang betul warna apa Bu? Warna biru. Biasanya kalau biru. Wah, daunnya yang tidak bisa salah ketika melihat warna yang ada gambarnya Pak Presiden itu pasti tidak salah. Lanjut Bu. Warna apa? kuning. Kuning. Ya. Lanjut. Apa? Warna apa? Hitam. Warna apa, Bu? Ya. Lanjut. Nah, di sini untuk mempelajari budaya positif kita harus tahu konsep utama dari budaya positif itu apa saja ya. Di sini ada kebutuhan dasar, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, ada motivasi perilaku manusia, disiplin positif, perubahan paradigma belajar. Jadi kita harus tahu apa sih kebutuhan dasar manusia, apa saja nantinya kita akan bahas di sesi selanjutnya. Posisi kontrol manusia sebagai apa saja kita harus tahu. Oke, lanjut Bu. Nah, pembelajaran paradigma baru di sini adalah pembelajaran dengan berdasarkan prinsip. Berdasarkan prinsip di sini ini pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sehingga di sini kita nantinya setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini itu kita tidak hanya sebagai guru, tapi kita juga harus bisa bagaimana sih mengetahui posisi-posisi apa saja yang dibutuhkan siswa, bakat minatnya apa, seperti itu ya. Lanjut tuh. Nah, mungkin di sini ada yang sudah tahu apa sih disiplin positif itu. Mungkin dari Bu Mantri sudah memahami dan saya yakin teman-teman semua ini sebenarnya sudah melakukan. Oke. Nah, untuk mengetahui apa itu disiplin, mari kita lihat bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Oke. Lanjut Bu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita itu mempunyai tujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, disiplin ini yang berdasarkan mengaku dengan kebajikan universal. Untuk memiliki motivasi ini harus adanya motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak itu harus mempunyai keinginan pertamanya itu dari diri mereka sendiri. Oke, kita gali bersama-sama, kita latih, dan anak-anak harus sudah memiliki motivasi sendiri. Contohnya, ketika kita di dalam kelas untuk menjaga kebersihan itu kan kita sudah mempunyai kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Di situ anak harus sadar, benar-benar sadar dari dirinya sendiri untuk menjaga kelas bersama-sama. Karena tanpanya ada rasa sadar dari anak tersebut, pasti nantinya akan disepelekan. Contoh, habis makan jajan, sampahnya ditaruh di laci sampai berbulan-bulan, bahkan sampai rasanya baunya sudah tidak sedap. Itu karena apa? Karena mereka kurangnya sadar, kurangnya motivasi dari diri mereka. Kalau saja mereka sadar, oh ini kan kita harus menjaga kebersihan kelas, kita makan jajan, pastinya sampahnya akan langsung dimasukkan ke tempat sampah tanpa nunggu teguran dari bapak ibu guru ataupun dari teman-teman. Nah, terus yang kedua, dalam budaya kita makna disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang yang melakukannya kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan disiplin, cenderung berhubungan dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi
disiplin yang dengan seorang kepada orang itu mendapatkan kepatuhan. Jadi biasanya aturan itu seharusnya untuk dipatuhi. Nah, memang pertama-tama tidak nyaman, apalagi yang belum mempunyai kesadaran dari diri mereka. Contohnya seperti tadi ada katanya lagi, ketika kita sudah biasa membuang sampah di tempat sampah, pastinya tanpa diingatkan sudah langsung dibuang ke tempat sampah. Tapi kalau kita biasa taruh di laci, besok-besok, itu pasti akan tertekan karena teman-teman buang sampah harus di tempatnya, jangan di laci, Pak. Dari bapak ibu gurunya juga mengingatkan, jadi rasanya itu tertekan seperti diawasi, seperti diwali. Awalnya kadang kan pak gurunya, bu gurunya kalau mengingatkan dengan nada tinggi, sampah yang buang tempat sampah, bisa seperti itu, seringnya seperti itu, jarang sekali. Itu yang saya lakukan, sampahnya dimasukkan ke tempat sampah ya, itu jarang. Biasanya dengan nada tinggi kalau saya pribadi. Mungkin kalau dari bapak guru lain diles-les dulu, sampah gue lebok nang tempat sampah aja nang laci. Ada yang seperti itu ya Bude. Nah, selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi setelah anak-anak tersebut melakukannya tadi dengan hati, dengan penuh kesadaran, pastinya nantinya anak-anak akan melakukannya terbiasa dan tidak merasa tertekan, tidak harus disuruh, sudah berjalan sendiri. Seperti kita kalau setiap pagi itu ada tiket untuk menyeberangkan anak, yang dulunya belum, ketika berangkat anak-anak pastinya lari sendiri. Kalau sekarang sudah dibudayakan dengan 5S, juga sudah salaman dengan senyum sapa salam, rasanya lebih nyenang. Yang dulunya seperti saya biasanya berangkat siang, Pak Is sekarang piket berarti harus berangkat pagi, siang, seperti itu. Dan saya pribadi awalnya Bu, terus terang seperti ada rasa, waduh, biasanya isuk nyiram sih, garam, kain nyemprot dan sebagainya. Lama-lama saya terbiasa Bu, tidak dengan rasa paksaan yang awalnya rasanya dipaksa, tertekan, akhirnya kita jalani seperti biasa. Oh, jadi ini kudune jadwal nyiraman diganti sore hari, ataupun ketika ini kan di sekolah jam 6:30 sudah di depan. Sebelum jam 6:30 saya usahakan sudah sampai di sekolah. Jadi misalkan dia dapat tanggung, pateni kemana, seperti itu. Yang awalnya dipaksa dan merasa seperti tertekan karena suatu aturan, dengan akhirnya sudah terbiasa, dan sampai saat ini pun masih berusaha, belum sepenuhnya bisa seperti bapak ibu guru yang lain langsung cus setiap jam 6:30 sampai. Kadang juga masih molor, kadang juga kegasikan ya Banu, kadang bisa kegasikan, kadang jangan, karena memang kadang yang namanya orang itu ada acara yang tidak terduga seperti. Tapi kita berusaha untuk mematuhi aturan yang ada seperti itu. Ya, lanjut. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia, kurang lebih kebutuhan dasar manusia itu sama. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Kita bekerja untuk bertahan hidup, untuk salah satunya untuk membeli makan, karena kalau tanpa kita bekerja, nyuwun sewu mungnya dong berdoa setiap hari. Kalau menurut saya itu tanpa didasari dengan usaha, meskipun doa kita sering berdoa, sholat, berdoa, tapi kalau kita tidak ada usaha, kita tidak dapat bahkan menghasilkan, karena kita bukan wali. Mungkin kalau wali dulu kalau ceritanya masih bisa berdoa, begitu berdoa langsung
ada perantara dari orang ngasih. Tapi kalau kita meskipun kita percaya itu, kita juga harus disertai dengan ikhtiar atau urusan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, di sini kenapa kok ada kasih sayang dan rasa ingin diterima? Kalau kita melakukan kesalahan, tentunya kita akan dicemooh, ya, tidak diterima oleh yang lain. Seperti saya pribadi kadang selalu pus mama tekeri beli terus, padahal terus, ya benar, sering seperti itu ya benar. Bunur saksinya. Di orang tayang mangat gasik penting tayang bergasik. Ya, jangan dilanjutkan. Makanya tadi sudah disampaikan di awal, yang pertama adanya aturan itu pasti kita dipaksa. Oke? Lama-lama kita harus terbiasa. Dia biasanya saya memang seperti itu. Terus mangkat carry berdesit, mesti banyak yang nyari. Pakis wis mangkate telat bae, dengar-dengar wis ora keton, abur. Saya sendiri Pak, saya tidak menceritakan dari orang lain karena saya yakin yang lain itu lebih hebat dan lebih bisa kontrol dengan dirinya. Saya di sini lagi belajar untuk mentaati aturan, ya. Jadi ketika kita melakukannya dengan sudah mengetahui aturan, tidak melanggar, dan kita menghargai orang lain, tentunya orang lain akan merasa iba dengan kita. Karena yang pertama manusia butuhkan sebenarnya dia orang pinter, orang hebat, dan itu kan bukan belas kasihan. Jangan kita tidak harus aku orang butuh belas kasihan. Kayak suatu saat pasti yang namanya manusia itu kan makhluk sosial, pasti saling membutuhkan. Jadi kita buat apa pinter kayak apa, hebat seperti apapun, soge benda dunia, kita harus tetap menghormati agar orang lain sama kita itu menyayangi. Kalau orang lain sayang pada kita akan diterima. Dan ketika orang lain sudah menerima, sudah sayang pada kita pastinya akan merasa nyaman. Seperti itu, ya. Itu yang saya rasakan. Selanjutnya, masih ada penguasaan. Nah, penguasaan di sini apa ya? Penguasaan ini maksudnya belajar. Kalau pemahaman saya juga karena belum begitu memahami, karena memang kemarin belajarnya cara Pak Paryono jalan molipat red di sing ana tugas klik garap repek kana repek kene kumpulnya dibakar kumpulnya jadi. Dan itu seperti saya juga kemarin belajarnya cuma sekilas seperti itu, karena memang jam terbangnya itu hanya sedikit. Ya, dan kita harus banyak-banyak membaca. Tapi karena memang sedikit, jadi kita bisa mendengarkan ketika di waktu-waktu senggang. Kita harus bisa membagi waktu. Meskipun jamnya kalau dengan fasilitas sedikit, kita harus banyak-banyak membuka LMS-nya. Di sini ada penguasaan. Jadi kita akan penguasaan itu harusnya kalau kita berkuasa kita bisa membimbing. Dengan itu kita harus saling berbagi, bisa mengontrol orang lain. Terus kebebasan, manusia itu sebenarnya ingin bebas, tidak mau terkekang. Tapi di sini juga ada aturan, jadi kita harus meskipun bebas tapi jangan sampai lepas dari aturan. Seperti itu, deh. Terus kesenangan, manusia itu butuh senang-senang, tidak monoton dengan setiap hari kerja dan kerja. Tapi ada kalanya kita harus merefreshkan otak serta badan. Meskipun
Mungkin kita di sekolah dari sudah jam 7 sampai jam 2, dan di rumah tentunya pasti banyak kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan ada malam juga masih ada kegiatan. Tapi kita harus bisa mengatur waktu, jangan sampai bahasanya kita kerja-kerja tanpa memikirkan keluarga. Dulu sedikit cerita, ketika saya di orientasi ketigatan, saya diberi gambaran sama Pak Amiruddin itu, ketika kita pulang diusahakan jangan sampai membawa beban kerja. Karena apa? Pasangan kita di rumah itu sudah capek. Terus apalagi ibu-ibu yang kerja juga kayak bapak, wes kan kerjaan, banyak kerjaan, banyak pikiran. Nama isi diceritanya kerjaan sing lanang, ada mesti ya bukan kita tidak mau mendengar, tapi kita mungkin meresponnya kurang maksimal. Jadi bisa jadi hal-hal kecil seperti itu menciptakan percikan-percikan api dan masalah. Jadi dulu pas saya diorientasi di beri pengalaman sama Pak Amir, ketika kita pulang usahakan jangan membawa beban kerja. Mending kita lembur ataupun kita berangkat lebih awal untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi di rumah benar-benar waktu untuk full time keluarga, seperti itu. Lanjut Bu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Manusia biasanya melakukan sesuatu itu karena adanya motivasi. Nah, motivasi ini adalah dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu untuk menghindari hukuman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pastinya ada dorongan dari diri. Contohnya seperti ketika kita membayar pajak. Ketika kita membayar pajak, kita kan selalu berusaha biar tidak lewat tanggal itu. Karena apa? Kalau kita lewat tanggal itu, kita kena denda. Seperti itu, hal kecilnya seperti itu, ya. Jadi denda ini misalkan berapa satu bulan berapa itu nanti misalkan 30.000 itu bisa buat beli bensin. Mending kita bayarnya sebelum tanggal itu, seperti itu, ya. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin karena menginginkan imbalan motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, jadinya ketika murid melakukan sesuatu, contohnya ketika anak itu di kelas mendapatkan prestasi, tentunya biasanya dari bapak ibu gurunya akan dikasih reward, ya, meskipun hanya sebuah tepuk tangan, atau itu juga sudah menjadi suatu kebanggaan. Wah, Pak Guru bangga, teman-teman bangga karena prestasiku lebih baik. Begitupun di rumah, kemungkinan besar di rumah kalau anak kita biasanya mendapatkan prestasi, orang tuanya itu akan lebih perhatian. Biasanya diberikan, misalkan masih kecil bisa diberikan mainan, ya. Jadi untuk memotivasi anak biar anak itu lebih semangat dan besoknya akan prestasinya semakin meningkat. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, jadi ketika anak menguasai hal tersebut, pastinya akan bangga dan lebih percaya diri akan kemampuan yang dimiliki. Contoh hal kecil, ketika anak bisa dalam hal materi, biasanya disuruh maju lebih semangat, ya. Misalkan disuruh maju ke depan mengerjakan hukuman atau sanksi dan tidak mau tahu kenapa sih bisa memakai salah seragam. Nah, bisa jadi
apabila musim hujan ini kan bisa jadi seragam yang kemarin belum kering dan sebagainya, dia masih banyak alasan-alasan tapi tidak mau tahu seperti itu. Nah, penghargaan tidak efektif merusak hubungan, mematikan kreativitas maupun dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, di sini ini memberi penghargaan tapi tidak pas. Contohnya ketika memberi, di sini ada memberi ranking ya. Jadi biasanya ketika ada ranking kok malah yang lain yang nilainya down biasanya akan merasa lebih minder ya. Tapi ada juga yang lebih termotivasi untuk apa? Untuk lebih giat belajar dan berarti agar nilainya bisa naik, itu ada juga. Tapi ada juga yang memang sifat karakter anak berbeda-beda, ketika melihat temannya lebih bagus akan down. Lanjut. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini dengan adanya konsekuensi, di sini kita harus membuat penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek dan perlunya monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Jadi anak juga harus yang pertama itu diberi penguatan apa sih perlunya keyakinan kelas untuk di sini agar, dan kita juga harus memberikan contoh serta selalu memberi pengawasan ya, agar anak-anak tersebut terbiasa dan taat untuk melakukannya. Nah, di sini kita juga melakukan restitusi. Nah, di sini murid akan lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi anak-anak akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan, apa yang ia katakan, seperti itu. Nah, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi anak itu ketika misalkan apa ya, di sini fokus pada jangka, berarti kita harus ketika anak mendapatkan masalah, contohnya misalkan si Anto merusak bajunya si Andri. Nah, itu Anto diajak diskusi bagaimana sih agar menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, misalkan disuruh untuk memperbaiki. Nah, apakah anak bisa memperbaiki? Kemungkinan belum bisa, ya kita harus mengajari bagaimana cara memperbaikinya. Nah, itu besok akan terkenang. Misalkan jadinya bisa menjahit bajunya sendiri yang ketika nanti sobek karena tadi sudah belajar bertanggung jawab dengan membetulkan bajunya Andri, sudah belajar menjahit dan bisa membetulkan itu. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi murid itu saling menghormati, saling menghargai dirinya sendiri baik dan orang lain baik. Terus teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Di situ berperan sebagai apa, nantinya harus ada kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Murid itu harus semangat, tidak lari dari tanggung jawab, tapi harus berani bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, ya, untuk melakukan suatu perubahan perbaikan diri. Lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Di sini ada konsep-konsepnya, tidak hanya langsung berjalan, tapi harus berdasarkan dengan konsep. Nah, di sini cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Jadi guru itu harus menanamkan orang maunya sendiri, tapi juga harus ditanamkan dan diberi contoh kalau bisa. Ya. Nah, sebelum kita ke selanjutnya, kita harus tahu restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi itu sebuah proses, yang namanya proses pastinya tidak mudah dan tidak singkat, ya? Harus ada tahapnya. Kita harus apa ya,
bagaimana sih menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya? Kita harus lewat prosesnya. Di sini institusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Jadinya kita harus melakukan proses perbaikan seperti tadi kita sudah memberikan nasihat-nasihat, memberikan pengarahan-pengarahan. Nah, dengan harapan apa? Harapannya setelah kita selesai, ketika anak ada masalah kita sudah beri bimbingan dan sebagainya, harapan kita itu anak akan kembali ke jalur yang benar. Misalkan biasanya anak yang terlalu aktifnya itu aktif ke teman, misalkan memukul atau sebagainya. Harapan kita nantinya mereka akan bisa bergandengan tangan, beriringan dan tidak saling bermusuh. Nah, di sini ciri-ciri restitusi itu ada menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Menembus kesalahan, belajar dari kesalahan. Bagaimana? Ada yang bisa memberi contoh? Pak Anwar. Menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Mungkin Pak Anwar bisa memberi contoh. Belajar dari kesalahan sebagai guru apa murid, Pak? Menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ya, mungkin contoh sederhana saja ya, sebagai guru yang saya lakukan belajar dari kesalahan. Contoh seperti yang dijelaskan Paris tadi di awal terkait jam, ya utamanya masuk kalau yang telat berarti besok sudah tidak telat lagi, yang ringan-ringan saja. Kalau mungkin yang lebih berat nanti akan ada sanksi lebih lanjut atasan. Begitu Pak Paris. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Anwar. Mungkin dari Bapak Ibu guru lain, Pak Mariono mungkin bisa memberikan contoh. Bu Juri. Ya, dikasihkan punya. Yes. Biasanya awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa. Ya, maju Pak biar kelihatan Pak. Mampu Pak. Oh, mungkin Pak Mariono mau memberikan contoh yang kedua, memperbaiki hubungan. Sekete kok belum mau. Ini monggo Pak Budi, Pak Budi. Memperbaiki hubungan ini paling hebat. Apa maksudnya? Ya, contoh memperbaiki hubungan seperti apa? Memperbaiki hubungan yang baik ya? Memperbaiki hubungan Dengan kerja Pak, bukan dengan istri. Berkaitan dengan memperbaiki hubungan, kita harus selalu menggunakan hal-hal yang benar. Kolaboratif. Kita lakukan untuk memberikan contoh kepada teman-teman ataupun anak-anak agar sebuah kesalahan yang sudah kita lakukan jangan diulang lagi. Kira-kira begitu Pak Iswanto. Oke, Pak Haji, terima kasih tepuk tangannya. Kita ulas lagi dari menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Seperti apa yang tadi Pak Guru Anwar sampaikan, ketika kita hari ini terlambat, besok tidak boleh terlambat lagi. Dan untuk kedepannya lebih giat, lebih rajin. Nah, seperti itu ya. Untuk dari Pak Budi memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan tadi gimana? Kita harus meminta maaf ya, intinya kita harus meminta maaf agar hubungan kita selalu harmonis dan kita tidak boleh mengulangi lagi seperti itu. Yang ketiga ada tawaran bukan paksaan. Mungkin dari Bu Mati sendiri dikasih contoh. Tawaran bukan paksaan seperti apa? Tawaran bukan paksaan. Ya, apapun yang kita laksanakan itu bukan suatu
pakai contoh bahwa tugas piket pagi contohnya itu bukan berasal dari paksaan, tapi akan dari hati sendiri. Seperti itu mungkin Pak. Oke, terima kasih. Ya, karena memang tawaran bukan paksaan yang dulunya kaitannya dengan tiket pagi, memang dari ibu kepala sekolah menawarkan bukan besok kita harus tiket pagi jam sekian, tapi dulu menawarkan adanya usulan untuk kita tidak lanjuti apakah dari bapak ibu guru bersedia atau tidak, seperti itu Oke. Nah, selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi intinya kita harus selalu berproses untuk kita lebih sadar tentang diri kita, seperti itu Selanjutnya belum mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi apa sih kebutuhan yang kita perlukan untuk melakukan tindakan itu? Kita harus tahu kebutuhan apa yang kita butuhkan. Jangan hanya asal bertindak tapi tidak tahu arah tujuan dan apa yang kita butuhkan. Terus fokus pada karakternya. Kita melakukan apapun harus tahu tentang karakternya seperti apa dan bagaimana. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kita itu harus memberi penguatan dan solusi-solusi itu untuk tujuannya untuk memperbaiki segala sesuatu yang kita rasa kemarin-kemarin kurang, kita harus perbaiki untuk meningkatkan agar lebih baik lagi. Itu. Nah, di sini ada contoh kasus tentang Hendra. Nah, sering tidak mengerjakan. Jadi contohnya di sini ada anak yang namanya Hendra itu tidak pernah mengerjakan baik PR ataupun tugas. Nah, kalau kita memberi hukuman itu, guru menghukum siswa tersebut untuk berdiri di depan kelas selama 15 menit dengan nada keras, memarahi sampai anak tersebut menangis dan takut. Itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Jadi kita itu harus tahu apa sih penyebabnya anak tersebut tidak mengerjakan tugas, alasannya apa dan kenapa. Kita tanya pelan-pelan untuk mengetahuinya. Kalau seperti itu nanti siswa akan ketakutan. Nah, konsekuensi di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di luar kelas. Guru berkata tegas dan siswa menghormati aturan kelasnya. Karena di sini sudah adanya keyakinan ataupun aturan yang ada di kelas, jadi guru hanya mengingatkan kembali. Yang pertama kita ingatkan kembali aturannya apa, karena memang di situ sudah ada keyakinan atau aturan bila tidak mengerjakan tugas harus dikerjakan di luarnya. Berarti anak tersebut harus mengerjakannya di luar kelas. Nah, terus restitusi ini guru menanyakan keyakinan dengan siswa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tadi kan sudah kita tanyakan ya keyakinan kelasnya apa saja dan bagaimana, kita tanya bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Nanti siswanya akan sadar kalau sudah ingat, ini keyakinan kelasnya kalau tidak mengerjakan harus dikerjakan di luar. Berarti anaknya langsung sadar, iya berarti saya harus keluar, tanpa guru dorong-dorong, tanpa guru ngirit-ngirit, tanpa guru marah-marah, sudah sadar dengan sendirinya. Nah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru itu harus terbuka, tidak boleh langsung. Intinya kita jangan langsung marah-marah, tapi kita harus tahu sebab akibatnya terlebih dahulu. Itu. Nah, di sini kita ada posisi kontrol restitusi. Sebagai apa kita di sini? Di sini kita berbeda-beda. Mungkin di satu tempat, satu orang
satu pekerjaan, bisa jadi di situ posisi kontrolnya berbeda-beda. Ada yang bisa merangkap sebagai manajer, ada yang merangkap manajer dan menghukum, ya. Kalau di sini itu ada 5 posisi kontrol. Ada manajer, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, juga penghukum. Nah, seperti yang dimiliki Bu Kepala itu posisi kontrolnya banyak. Karena apa? Beliau itu pimpinan kita. Nah, di sini beliau juga sebagai manajer bisa jadi manajer, pemantau biasanya kayak sing mangkate urung tertib, ya bisa, ataupun memimpin bisa. Kalau memberi hukuman tidak, karena beliau tidak pernah menghukum. Jadi dalam satu tempat, satu pekerjaan itu bisa banyak posisi. Sepertinya kalau seorang guru di kelas sebagai wali kelas itu juga bisa banyak posisi. Bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa. Penghukum, ada menghukum apa tidak? Tidak, ya, kita tidak pernah menghukum. Terus manajer, bisa memanajer kelas biar berjalan dengan bagus. Pemantau, kita juga mantau bagaimana perkembangan anak didik kita, teman. Kadang teman, yuk Pak Anwar kita nyebrang bareng, seperti itu, biasanya kan anak-anak ngajak kayak Pak Anwar olahraga sampai laut, di sana anak-anak ditraktir makan kupat tahu. Itu cerita dari anak-anak, Bu. Berarti Pak Anwar itu sebagai teman, bisa itu hanya berdasarkan cerita anak-anak, bukan saya buat doa. Lanjut, Bu. Nah, di sini contoh penerapan posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, patuhilah aturan yang ada di sekolah, lalu berdiri kamu di depan kelas. Itu berarti langsung menghukum. Ketika ada anak yang mungkin komandan terlalu aktif, biasa Pak Guru atau gurunya mungkin langsung, kalau menjadi posisi sebagai penghukum, langsung memberi hukuman. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu hanya memberi peringatan, ya. Akhirnya anak tersebut menjadi, oh iya aku sing salah, orang belum garap PR. Dengan sendirinya anak akan merasa bersalah tanpa harus dimarah-marahi, sudah sadar dirinya. Sebagai teman, ayolah saling jaga ketertiban bersama, buat bumbu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, seperti itu. Jadi bu gurunya itu tidak marah-marah meskipun anaknya salah, tapi hanya berkaitan biar besok menjadi lebih baik, seperti itu. Pemantau. Nah, di sini kamu sudah melanggar, apa kamu tahu peraturan dan konsekuensinya? Di sini hanya memberi peringatan, mengingatkan kembali apakah posisi atau tahu aturan yang ada, apakah tahu konsekuensinya, seperti itu, Tidak marah-marah, hanya dipantau untuk mengingatkan kembali aturan yang ada. Tidak boleh marah ya Pak? Tidak boleh. Terus sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana? Kamu akan memperbaiki. Jadi ini hanya manajer itu mengontrol, menanyai kenapa sih, apa kamu tahu kesalahanmu? Pastinya kadang ada anak yang nggak tahu. Kita tanya-tanya lagi biar anak sampai sadar. Oh iya, tadi aku numpahin minumnya dia loh. Kenapa kok ditumpahin? Nggak sengaja, seperti itu. Lanjut dulu. Nah, keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu selaku wali kelas sudah membuat keyakinan kelas, Keyakinan kelas itu sama saja dengan aturan kelas. Apa saja yang akan dilakukan di kelas. Nah, caranya bagaimana? Tentunya kita harus mendiskusikan tentang peraturan.
Peraturan itu apa? Kita tanamkan dulu pada anak, biar anak tahu peraturan adalah tetek seperti itu. Jadi tahu peraturan itu apa, pengertiannya dulu. Nah, setelah tahu, kita itu rumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ya, mungkin dari beberapa anak ada yang lupa, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Kita cetuskan dulu, Pak. Jika disuruh maju harus mau, boleh kita tulis dulu. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, kita tulis dulu. Ya, itu dari berbagai usulan-usulan dari anak-anak. Kalau sudah kita rumuskan bersama-sama, kita buat, kita tulis ataupun setelah itu kita pasang, kita tempelkan di dalam kelas biar bisa dibaca oleh semua warga kelas. Oke? Karena kalau mungkin hanya dituliskan di awal, anak-anak akan lupa. Tapi ketika kita sering oh, kayak pas masuk pintu ada tulisan keyakinan kelas, jadi tidak boleh membuang sampah. Oh ya, aku orang yang buang sampah sembarangan. Nah, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dan peraturan berupa pernyataan universal ya, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Sedikit saja akan mudah diingat. Jangan kata-katanya jangan terlalu panjang. Contohnya, tidak boleh membuang sampah di kelas, itu bisa disingkat jaga kebersihan atau buang sampah pada depannya, itu masih panjang ya. Pokoknya jangan terlalu panjang biar lebih mudah dipahami dan dibacanya cepat cemanter. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Jangan sampai kita buat aturan kok tidak sesuai dengan lingkungannya, susah untuk diterapkan. Terus semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini diusahakan semua kelas, warga kelas itu saat membuat harus ikut terlibat. Jangan hanya perwakilan, misalkan beberapa anak itu tidak, kita harus melibatkan semuanya biar nantinya kita lebih greget dalam melakukan, dalam menjalankan peraturan yang ada. Lanjut dulu. Nah, di sini contoh keyakinan kelas. Di sini saya tuliskan beberapa contoh dan mungkin Bapak Ibu lebih kreatif lagi, lebih inovasi untuk membuat keyakinan-keyakinan. Nah, di sini ada tidak membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Bisa disingkat jagalah kebersihan, tidak mengganggu teman. Itu bisa dengan saling menghormati, bisa gitu. Tidak terlambat, tertib. Ya, tidak terlambat masuk kelas, tertib, bisa mengucapkan salam saat masuk kelas, bisa ya. Terus tadi itu. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses kita untuk menyadarkan, untuk memperbaiki kesalahan agar bisa berjalan ke kelompoknya atau sesuai jalur yang ada, sesuai relnya. Lanjut Bu. Nah, segitiganya ada seperti ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Terus menanyakan keyakinan, terus ada validasi tindakan yang salah. Itu. Oh, sudah selesai. Mungkin
Dari saya itu sekian. Dari Bapak Ibu guru mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan bersama. Nanti kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab, dan seandainya saya belum bisa, akan saya jadikan sebagai PR. Monggo. Lihat slide berapa itu coba Pak? Lihat slide. Yang mana Bu? Saya tanya sini. Itu. Yang slide perbedaan antara hukuman dan Oh ya, itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Itu ada hukuman dan penghargaan. Yang kami tanyakan, apa yang menandai kalau itu hukuman, Pak? Katanya tadi disiplin ya, disiplin. Kedisiplinan itu lah nanti kan dengan kalau kita menerapkan kedisiplinan mungkin ada hukumannya ya. Kalau anak itu tidak mengikuti kedisiplinan, nah itu bagaimana cara memberikan sanksi, atau diberi sanksi atau bagaimana? Seumpama anak dan membuang sampah pada tempatnya, tapi anak tersebut tidak membuang sampah pada tempatnya, otomatis anak tersebut melanggar kedisiplinan. Nah, bagaimana cara penerapannya atau pemberian sanksinya seperti itu? Terus itu berlaku untuk kita semua warga sekolah apa berlaku bagi anak? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus, dan saya akan mencoba menjawab tapi sesuai kemampuan saya gitu. Tadi Bu Tri tanyakan apa sih yang pertama? Pertanyaannya satu tapi tadi banyak jawaban kalau menurut saya gitu. Tadi yang pertama kalau tidak salah, apa sih hukuman itu seperti itu gitu? Hukuman itu adalah sesuatu yang sifatnya menyakitkan Bu. Jadi apa ya? Ketika anak salah kok langsung kasih hukuman. Contoh, tadi kan di kasus Hendra itu kan tadi jarang mengerjakan tugas lah ya. Nah, di bapak atau ibu gurunya itu langsung memberi hukuman. Contoh, tadi disampaikan langsung disuruh angkat kaki selama 15 menit di depan. Itu bagi Hendra menyakitkan karena apa? Karena bapak ibu guru langsung memberi hukuman tidak tahu apa sebab dan akibatnya. Coba Bu, kita lihat ke segitiga institusinya. Oh, segitiga kamu dulu. Nah, kita itu harus dengan melakukan itu harus dengan segitiga institusi itu menstabilkan identitas. Maksudnya ini kita harus tahu kenapa kok tidak mengerjakan tugas. Jadi jangan dihukum dulu, tapi kita harus tahu penyebabnya. Bisa jadi tadi si Hendra tidak mengerjakan karena mungkin lupa. Yang namanya lupa itu manusiawi. Bisa siapa saja mengalami lupa, gitu. Apa kita akan langsung menghukum? Wong lupa. Aku juga pernah lupa. Nanti ketika kita hukum, apa bu guru orang tahu kalian seperti itu. Jadi kita harus tahu penyebabnya dulu, jangan langsung dihukum ya. Nah terus menanyakan keyakinan. Ini langsung menjawab ke pertanyaan yang selanjutnya begitu. Jadi bagaimana sih kita tadi apa? Tadi kan apa sih hukuman itu yang pertama ya? Hukuman apa tadi sudah. Terus kita perbedaannya dengan dua. Pastinya karena tadi sudah ditemukan juga anak tersebut, oh iya bu guru, kalau tidak mengerjakan tugas harus dikerjakan di luar seperti itu, ya. Terus validasi tindakan yang salah.
anak itu pada akhirnya dengan sendirinya sadar, oh saya ini tidak mengerjakan tugas berarti salah. Jadi tadi di awal tidak langsung dukung, tapi kita harus melihat ini segitiga restitusinya itu, diantaranya menstabilkan identitas dengan menanyakan sebab akibatnya ya, menanyakan keyakinannya, terus divalidasi tindakan yang salah. Setelah itu ketika anak sudah dari kita beri pengarahan lagi, kita arahkan, diberi bimbingan agar besok tidak sampai terulang lagi. Untuk selalu mengingat, misalkan dengan kalau tadi alasannya lupa, harus mencatat, diberi kasih tanda PR seperti itu. Syukur-syukur diberi keterangan mau misalkan PR matematika dikumpulkan dari apa, seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu. Mungkin ada dari teman-teman lain yang mau menjawab, menambahkan. Cukup. Kalau sudah, saya akhiri. Mungkin pastinya dari saya banyak hilaf dan kesalahan karena saya manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa dan hilaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.